Mengapa saya harus turun gunung menghadapi pemilihan umum 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil. Dalam ilmu ekonomi ada spekulasi atau hipotesa tentang siklus resesi 10 tahunan yang sampai sekarang masih jadi perdebatan. Ternyata yang sudah bisa dipastikan ada siklus SBY 10 tahunan. Siklus SBY 10 tahunan? Gimana tuh? Jadi isu mengenai kecurangan, sekarang dengan istilah indikasi tidak jujur atau tidak adil, itu 2014 ramai diperbincangkan oleh SBY juga. Perbedaannya dulu beliau merasa menjadi tertuduh, sekarang beliau yang tanda kutip memberikan tuduhan. Entah kepada siapa, kita masih berdiskusi mengenai hal ini. Konon akan diatur dalam pemilihan presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka. Apa katakanlah kita menggunakan kalimat yang digunakan oleh SBY, mengkerucut hanya pada kalimat mengenai apabila ada dua calon atau dua pasang saja, begitu ya. Ini juga menurut saya agak membingungkan. Tadi Bang Masinton sudah sedikit menjelaskan, undang-undang mengenai presidential threshold yang sekarang juga banyak dikritik, saya pun ikut mengkritik, lahir tahun 2008. Tetapi ketika, ya saat itu ketika dia sangat kuat, ketika tidak lagi menjadi partai penguasa dan kuat, dan kebetulan anaknya katanya ingin maju, lalu kemudian tiba-tiba berbicara mengenai ketidakadilan 20% dan ingin menjadi 0%. Kritik saya kan adalah, beliau sedang berbicara mengenai negara atau berbicara mengenai kepentingan anaknya saja? Kan faktanya bahwa 2012 itu memang permintaan setgapnya Partai Demokrat meminta 20%. Dan itulah yang berlanjut sampai sekarang. Nah sekarang ketika AHY terancam mungkin untuk tidak bisa nyapres ataupun cawapres, mau dirubah ini. Lalu perubahan dan pembuatan peraturan itu untuk kepentingan rakyat dan negara atau anak? Mengapa saya harus turun gunung menghadapi pemilihan umum 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil. Ya, ini kalau dalam ilmu ekonomi ada spekulasi atau hipotesa tentang siklus resesi 10 tahunan yang sampai sekarang masih jadi perdebatan. Ternyata yang sudah bisa dipastikan ada siklus SBY 10 tahunan. Siklus SBY 10 tahunan? Gimana tuh? Jadi isu mengenai kecurangan, sekarang dengan istilah indikasi tidak jujur atau tidak adil, itu 2014 ramai diperbincangkan oleh SBY juga. Perbedaannya dulu beliau merasa menjadi tertuduh, sekarang beliau yang tanda kutip memberikan tuduhan. Entah kepada siapa, kita masih berdiskusi mengenai hal ini. Konon akan diatur dalam pemilihan presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka. Jadi sebetulnya apa yang dituduhkan oleh SBY sudah dijawab sendiri olehnya. Nah, kalau kita kemudian mau tahu lebih spesifik kecurangan seperti apa, katakanlah kita menggunakan kalimat yang digunakan oleh SBY, mengkerucut hanya pada kalimat mengenai apabila ada dua calon atau dua pasang saja, begitu ya. Ini juga menurut saya agak membingungkan. Tadi Bang Masinton sudah sedikit menjelaskan, undang-undang mengenai presidential threshold yang sekarang juga banyak dikritik, saya pun ikut mengkritik, lahir tahun 2008. Tetapi ketika, ya saat itu ketika dia sangat kuat, ketika tidak lagi menjadi partai penguasa dan kuat,
dan kebetulan anaknya katanya ingin maju, lalu kemudian tiba-tiba berbicara mengenai ketidakadilan 20% dan ingin menjadi 0%. Kritik saya kan adalah beliau sedang berbicara mengenai negara atau berbicara mengenai kepentingan anaknya saja. Informasinya, Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres-cawapresnya sendiri. Bersama koalisi tentunya. Jahat bukan? Menginjak-injak hak rakyat bukan? Pikiran seperti itu batil. Itu bukan hak mereka. Pemilu adalah hak rakyat. Hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Yang berdaulat juga rakyat. Yang kedua, kritiknya juga sudah dijawab oleh apa yang dimiliki oleh dirinya sendiri. Dia adalah ketua majelis tinggi partai, anaknya adalah ketua umum partai, yang punya hak sama, bukan dengan Bang Masinton loh, dengan Ibu Mega, dengan Erlangga Hartarto. Untuk kemudian kita tahu, keputusan ada di tangan mereka-mereka ini. Jadi bagaimana kemudian mengkritik dirinya sendiri seakan-akan tidak berdaya untuk menghadapi lobi politik untuk menentukan berapa pasang. Yang ketiga, secara alamiah kalau kita lihat kan fakta politik. Bagaimana mungkin ada tuduhan bahwa rezim ini, menurut saya ya, melakukan kecurangan menentukan pasangan calon ketika kita tahu Jokowi sendiri dalam rumor politik di partainya sendiri hanya petugas partai. Di partainya sendiri bahkan muncul isu perbedaan pendapat dengan Ibu Mega yang ditafsirkan sebagian orang lebih kepada Mbak Puan, Jokowi karena Rakernas Projo ditafsirkan lebih ke arah Jokowi. Bagaimana mungkin sosok seperti itu kemudian bisa mengatur seluruh partai untuk kemudian yang disebut oleh Pak SBY akan mengerucut pada jumlah pasangan calon yang disebut dengan tidak adil dan tidak jujur. Kan faktanya bahwa 2012 itu memang permintaan setgapnya Partai Demokrat meminta 20%. Dan itulah yang berlanjut sampai sekarang. Nah sekarang ketika AHY terancam mungkin untuk tidak bisa nyapres ataupun cawapres, mau dirubah ini. Lalu perubahan dan pembuatan peraturan itu untuk kepentingan rakyat dan negara atau anak?